Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari Mahfud MD mengkritik 5 partai politik dikendalikan oligarki seperti bebek. Dalam pemilihan umum ini ada 5 partai politik dikendalikan oligarki seperti bebek, mengikuti saja. Pernyataan Mahfud MD hal tersebut ditujukan ke 5 partai politik yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon Presiden Gibran Rakabuming, yaitu Partai Golkar, yaitu yang ketua umumnya Erlangga Hartarto merangkap jabatan Menteri Koordinator. Partai Amanat Nasional, ketua umumnya Zulkifli Hasan merangkap menjabat Menteri Perdagangan. Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Bulan Bintang, ketua umumnya Yusril Iza Mahendra, mantan Menteri. Partai Gelora, ketua umumnya Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR. Kelima partai politik tersebut dikendalikan pimpinan oligarki Presiden Joko Widodo. Seperti bebek diarahkan kemana saja selalu ikut sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Kelima ketua partai politik tersebut pernah tersangkut masalah korupsi. Bila sampai berani menentang Presiden Joko Widodo, akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga kelima partai politik tersebut tidak berani bertindak yang berseberangan dengan oligarki Presiden Joko Widodo. Pernyataan Mahfud MD hanya melaksanakan sesuai pimpinan oligarki Presiden Joko Widodo. Kader senior tidak berani mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo yang didampingi calon Wakil Presiden Mahfud MD. Padahal ada sebagian besar calon Partai Golkar berbalik mendukung nomor urut 03, demikian juga sebagai pendiri Partai Demokrat beralih mendukung juga nomor urut 03 karena kinerjanya baik. Presiden Ganjar Pranowo pernah menjabat anggota DPR, menjabat Gubernur Jawa Tengah dalam 2 periode dan hasilnya baik. Demikian juga calon Wakil Presiden Mahfud MD, mantan anggota DPR, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menjabat Menteri Polkam, dan pernah di depan DPR membongkar kasus korupsi sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan dan hasilnya baik. Kader Partai Golkar dan kader Partai Demokrat tidak mau berpihak mendukung Prabowo Subianto karena masa lalunya sangat jelek, terlebih ketika mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto selaku petinggi militer pangkat Letnan Jenderal serta bintang 3 atas penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ketika menjabat Menteri Pertanian melakukan perbuatan korupsi terkait pembelian pesawat terbang bekas sudah berumur 20 tahun. Diduga dalam kwitansinya pembeliannya dibuat beli pesawat baru dan selisihnya diduga dikorupsi proyek food estate atau lumbung pangan dengan anggaran 108 triliun. Proyek food estate gagal total dan anggarannya habis, diduga disalahgunakan atau dikorupsi. Seharusnya Prabowo Subianto dilaporkan ke Pengadilan HAM berat untuk dijatuhkan perbuatannya terkait penculikan 13 aktivis tersebut, demikian juga perkara korupsinya. Dalam pemilihan umum ini ada 5 partai politik dikendalikan oligarki seperti bebek, mengikut saja. Hingga dalam pemilihan umum sekarang ini ada 5 partai politik
dikendalikan oligarki seperti bebek mengikuti saja, kemana maunya bebeknya ikut saja. Pernyataan Mahfud MD hal tersebut ditujukan ke 5 partai politik yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yaitu Partai Golkar yang Ketua Umumnya Erlangga Hartarto merangkap jabatan Menteri Koordinator, Partai Amanat Nasional Ketua Umumnya Zulkifli Hasan merangkap menjabat Menteri Perdagangan, Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Bulan Bintang Ketua Umumnya Yusril Iza Mahendra, mantan Menteri Partai Gelora Ketua Umumnya Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR. Dalam pemilihan umum ini ada 5 partai politik dikendalikan oligarki seperti bebek mengikuti saja. Pernyataan Mahfud MD hal tersebut ditujukan ke 5 partai politik yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto yang didampingi calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yaitu Partai Golkar yang Ketua Umumnya Erlangga Hartarto merangkap jabatan Menteri Koordinator, Partai Amanat Nasional Ketua Umumnya Zulkifli Hasan merangkap menjabat Menteri Perdagangan, Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, Partai Bulan Bintang Ketua Umumnya Yusril Iza Mahendra, dan mantan menteri Partai Gelora Ketua Umumnya Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR. Kelima partai politik tersebut dikendalikan pimpinan oligarki Presiden Joko Widodo. Seperti bebek diarahkan kemana saja, selalu ikut sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Kelima ketua partai politik tersebut pernah tersangkut masalah korupsi. Bila sampai berani menentang Presiden Joko Widodo akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga kelima partai politik tersebut tidak berani bertindak yang berseberangan oligarki Presiden Joko Widodo. Pernyataan Mahfud MD hanya melaksanakan sesuai pimpinan oligarki Presiden Joko Widodo. Jadi kelima partai politik tersebut pernah tersangkut masalah korupsi. Bila sampai berani menentang Presiden Joko Widodo akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga kelima partai politik tersebut tidak berani bertindak yang berseberangan dengan oligarki Presiden Joko Widodo. Pernyataan Mahfud MD hanya melaksanakan sesuai pimpinan oligarki Presiden Joko Widodo. Kader senior tidak berani mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo yang didampingi calon Wakil Presiden Mahfud MD, padahal ada sebagian besar calon Partai Golkar berbalik mendukung nomor urut 03, demikian juga sebagian kader sebagai pendiri Partai Demokrat beralih mendukung juga nomor urut 3 karena kinerjanya baik. Baik Presiden Ganjar Pranowo pernah menjabat anggota DPR, menjabat Gubernur Jawa Tengah dalam 2 periode, dan hasilnya baik. Demikian juga calon Wakil Presiden Mahfud MD, mantan anggota DPR, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menjabat Menteri Polhukam, dan pernah di depan DPR membongkar kasus korupsi sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, dan hasilnya baik. Kader Partai Golkar dan kader Partai Nasdem Demokrat tidak mau berpihak pendukung Prabowo Subianto karena masa lalunya sangat jelek, terlebih ketika mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto selaku petinggi militer pangkat Letnan Jenderal serta bintang 3 atas penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ketika menjabat Menteri Pertahanan, juga melakukan perbuatan korupsi terkait pembelian pesawat terbang bekas 20 tahun, diduga dalam kwitansi pembeliannya dibuat beli pesawat baru dan hasil lisensinya diduga dikorupsi.
proyek food estate atau lumbung pangan dengan anggaran 108 triliun. Proyek food estate gagal total dan anggarannya habis diduga disalahgunakan atau dikorupsi. Seharusnya Prabowo Subianto dilaporkan ke Pengadilan HAM berat untuk dijatuhkan perbuatannya atau dijatuhkan hukuman terkait penculikan 13 aktivis 98 tersebut. Demikian juga perkara korupsinya. Sekian dan terima kasih.